Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6, kelompok Fisika Komputasi, dengan saya Gita Fajriatimus Parinjani dengan NIM 1822411026. Rekan saya yaitu Muhammad Noval Arya Tedi Herwanto dengan NIM 1822411050. Dan rekan kami yang ketiga yaitu Muhammad Aksan Zaki dengan NIM 1822411054. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir komputasi kami yang berjudul Pendekatan Fisika Komputasi pada gerak proyektil ideal, studi, interpolasi, diferensiasi, integrasi, dan metode pencarian akar. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian utama. Saya akan membawakan bagian pertama mencakup latar belakang, dasar teori, dan konsep fisika. Rekan saya Noval akan melanjutkan dengan penjelasan metode numerik dan implementasi. Dan Aksan akan menutup dengan hasil simulasi, pembahasan, serta kesimpulan. Baik, mari kita mulai. Next. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa kita perlu fisika komputasi untuk mempelajari gerak proyektil? Coba kita bayangkan sejenak, setiap kali kita menendang bola, melempar basket, atau bahkan melihat air yang menyemprot dari selang, kita sedang menyaksikan gerak proyektil. Fenomena ini sangat universal dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, gerak proyektil juga memiliki aplikasi serius dalam teknik balistik, aerodinamika, teknik sipil, hingga ilmu keantariksaan. Nah, dalam pembelajaran fisika dasar, kita biasanya menganalisis gerak proyektil secara analitik, menggunakan persamaan kinematika yang sudah kita kenal. Dan memang, untuk kasus ideal, metode analitik sangat efektif. Namun masalahnya, metode analitik memiliki batas kemampuannya. Ketika ada hambatan udara, variasi gravitasi, atau kondisi awal yang kompleks, persamaan analitik menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan secara eksakt. Disinilah fisika komputasi mengambil peran dengan menggabungkan metode numerik dan bahasa pemrograman Python. Kita dapat mensimulasikan sistem fisika yang kompleks secara cepat, akurat, dan yang paling menarik dapat divisualisasikan secara intuitif. Dan mengapa kami memilih proyektil ideal sebagai sistem uji? Justru karena sistem ini punya solusi analitik, sehingga kita bisa memvalidasi hasil numerik dengan sempurna. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa metode komputasi yang kita gunakan benar-benar bekerja. Next. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 6 pernyataan penelitian yang menjadi tulang punggung laporan ini. Pertama, bagaimana memodelkan gerak proyektil ideal secara komputasi dalam sistem 2 dimensi. Kedua, bagaimana metode pencarian akar numerik dapat digunakan untuk menyentuh waktu ketika proyektil menyentuh tanah. Ketiga, bagaimana metode interpolasi dapat memperkirakan posisi proyektil pada waktu yang tidak langsung dihitung dalam simulasi. Keempat, bagaimana diferensiasi numerik dapat menghitung kecepatan dari data posisi yang bersifat diskrit. Kelima, bagaimana integrasi numerik dapat digunakan untuk menghitung panjang lintasan proyektil. Lalu yang keenam, seberapa akurat secara kuantitatif hasil perhitungan numerik dibandingkan dengan solusi analitiknya. Keenam pernyataan ini sekaligus menjadi tujuan penelitian kami dan semuanya akan kami jawab dalam presentasi ini. Next. Sekarang, mari kita masuk ke dasar teori. Landasan utama gerak proyektil adalah prinsip superposisi gerak yang diperkenalkan oleh Galileo Galilei. Prinsip ini menyatakan bahwa gerak 2 dimensi dapat dipisahkan menjadi 2 gerak 1 dimensi yang sepenuhnya independen satu sama lain. Artinya, apa yang terjadi di arah horizontal tidak mempengaruhi arah vertikal dan sebaliknya. Dengan prinsip ini, kita bisa menuliskan persamaan gerak proyektil sebagai berikut. Komponen kecepatan awal yaitu V0 X sama dengan V0 cos theta untuk arah horizontal dan V0 Y sama dengan V0 sin theta untuk arah vertikal. Posisi sebagai fungsi waktu yaitu X fungsi T sama dengan V0 cos theta dikali T. Ini persamaan linear, artinya benda bergerak dengan kecepatan konstan di arah horizontal, sedangkan Y fungsi T sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Ini persamaan kuadratik akibat pengaruh gravitasi. Dari kedua persamaan ini, kita bisa menurunkan 3 besaran fisika penting, yaitu waktu gerbang T sama dengan 2 V0 sin theta per G,
Lalu tinggi maksimum yaitu H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dan jarak jangkau yaitu R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ketiga besaran analitik inilah yang nantinya akan menjadi acuan validasi hasil numerik kami. Next. Untuk memperlihatkan konsep ini secara konkret, pada slide ini kami menampilkan contoh nyata dari parameter berikut. Kecepatan awal yaitu V0-nya 50 meter per sekon, sudut peluncuran tetanya 45 derajat, dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Dengan parameter ini, secara analitik kita peroleh waktu terbang yaitu T sama dengan 7,215 detik, tinggi maksimum H sama dengan 63,8 meter, dan jarak jangkau R sama dengan 255,1 meter. Ada satu hal menarik yang perlu digarisbawahi. Mengapa θ sama dengan 45 derajat? Karena sudut ini menghasilkan jarak jangkau maksimum. Secara sistematis, jarak jangkau R sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ per G, nilai sin 2 θ akan maksimum ketika 2 θ sama dengan 90 derajat atau θ sama dengan 45 derajat. Dan ini dapat diverifikasi secara numerik menggunakan teknik optimasi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semudah ini dengan pendekatan analitik murni. Parameter inilah yang akan kami gunakan sebagai acuan sepanjang simulasi yang akan dijelaskan oleh Naufal berikutnya. Nah, untuk penjelasan mengenai metode numerik yang kami gunakan, saya persilakan rekan saya Naufal untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Gita. Baik, saya Muhammad Noval LLTD Herwanto dan saya akan menjelaskan bagaimana kami menerapkan berbagai metode numerik dalam penelitian ini. Baik, kita mulai dari metode pencarian akar atau root finding. Pertanyaannya sederhana. Kapan tepatnya proyektil kembali menyentuh tanah? Secara matematis, kita perlu mencari nilai T, di mana Y, T sama dengan 0. Inilah yang disebut pencarian akar. Kami menggunakan dan membandingkan 4 metode sekaligus. Yang pertama, ada metode bisection. Metode ini bekerja dengan membagi interval secara berulang, seperti tembak angka dengan selalu memilih titik tengah. Keunggulannya adalah selalu konvergen dan sangat stabil. Namun, kelemahannya, konvergensinya lambat karena hanya berorde O log N. Dan yang kedua, Newton-Raphson. Metode ini jauh lebih cepat, berorde kuadratik karena menggunakan informasi turunan fungsi untuk melompat langsung menuju akar. Namun, ia membutuhkan perhitungan turunan f aksen x secara eksplisit dan bisa gagal jika titik awalnya tidak tepat. Yang ketiga, ada metode secant. Ini adalah modifikasi Newton-Raphson yang tidak membutuhkan turunan eksplisit. Cukup menggunakan dua titik sebelumnya untuk mendekati turunan. Lebih fleksibel meski sedikit kurang stabil. Dan yang terakhir, keempat, ini yang kami rekomendasikan, metode Brand. Metode Brand adalah algoritma hibridia yang cerdas. Ia menggabungkan stabilitas bisection dengan kecepatan scan. Hasilnya adalah metode yang paling robust atau cocok untuk berbagai jenis fungsi, bahkan yang berperilaku tidak terduga, dan hasilnya keempat metode menghasilkan nilai yang identik, T sama dengan 7,2154 detik, persis sama dengan solusi analitik. Ini membuktikan bahwa semua metode bekerja dengan benar pada kasus ini. Untuk selanjutnya adalah interpolasi numerik. Permasalahannya begini. Jadi, data pada posisi yang kita miliki dari simulasi bersifat diskrit hanya tersedia pada titik-titik waktu tertentu. Misalnya setiap 0,1 detik. Lalu bagaimana jika kita perlu mengetahui posisi proyektil pada katakanlah T sama dengan 0,73 detik? Waktu yang tidak ada dalam data, disinilah interpolasi berperan. Kita membangun sebuah polinom yang melewati semua titik data yang diketahui, lalu menggunakan polinom tersebut untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik tersebut. Kami menggunakan dua pendekatan di sini. Yang pertama adalah interpolasi Lagrange, menggunakan fungsi basis LIX yang dibangun dari semua titik data. Formula lengkap adalah Px sama dengan sigma YI dikalikan LIX. Metode ini sangat intuitif dan mudah dipahami, serta sangat akurat untuk fungsi yang berbentuk kuadratik seperti lintasan proyektil kita. Untuk yang kedua, ada interpolasi Newton dengan divided difference. Membangun polinom secara inkremental menggunakan koefisien yang dihitung dari tabel divided difference. Keunggulannya adalah efisiensi komputasi,
Jika ada data baru yang ditambahkan, kita tidak perlu menghitung ulang dari awal. Dalam konteks proyektil ideal, karena lintasannya adalah fungsi kuadratik sempurna, kedua metode ini menghasilkan error yang mendekati nol. Hampir tidak ada perbedaan dengan nilai eksak. Untuk yang selanjutnya adalah diferensiasi numerik. Ketika kita hanya punya data posisi yang diskrit, bagaimana cara menghitung kecepatan yang secara matematis adalah turunan posisi terhadap waktu? Jawabannya adalah menggunakan metode beda hingga atau finite difference. Kami membandingkan tiga skema. Yang pertama adalah forward difference menggunakan nilai fungsi di titik saat ini dan titik berikutnya. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan f x plus h minus fx per h. Order errornya adalah OH dua kali. Order errornya adalah OH. Berarti jika kita perkecil H dua kali, errornya hanya berkurang dua kali saja. Dan untuk yang kedua adalah backward difference. Kebalikannya, menggunakan titik saat ini dan titik sebelumnya. Rumusnya, F aksen X, Fx min Fx H per H. Order errornya juga OH. Yang ketiga adalah central difference, yang kami rekomendasikan. Menggunakan dua titik di kanan dan kiri. Titik yang dihitung rumusnya f aksen x sama dengan fx plus h min fx min x per 2h. Order errornya OH kuadrat. Dua kali lebih baik. Artinya, jika H diperkecil dua kali, errornya hanya berkurang 4 kali. Mengapa central difference lebih akurat? Karena ia bersifat simetris. Kesalahan dari sisi kanan dan kiri saling menghapus bagian besar. Ini akan terbukti secara eksplisit dalam tabel hasil yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aksa nanti. Selanjutnya adalah integrasi numerik. Untuk metode terakhir, yaitu integrasi numerik, kami menggunakan integrasi untuk menghitung panjang total lintasan proyektil. Secara matematis, panjang lintasan dapat diformulasikan sebagai integral dari besaran kecepatan terhadap waktu. Kami membandingkan tiga metode. Yang pertama adalah metode trapezoid, mendekati luasan di bawah kurva dengan trapesium-trapesium kecil. Pendekatannya bersifat linear, sehingga pada bagian kurva yang melengkung akan muncul selisih. Inilah sumber errornya. Order error OH pangkat 2. Yang kedua adalah metode Simpson 1/3 yang kami rekomendasikan. Alih-alih pendekatan linear, Simpson menggunakan polinom order 2 atau parabola untuk mendekati tiap segmen kurva. Hasilnya jauh lebih akurat. Order error sama dengan OH pangkat 4. 4 tingkat lebih baik pada N sama dengan 8 interval saja. Simpson sudah 1000 kali lebih akurat dibandingkan trapezoid. Untuk yang tiga adalah metode Romberg. Ini adalah pengembangan lanjutan dari trapezoid yang menggunakan teknik ekstrapolasi Richardson. Intinya, menggabungkan beberapa hasil trapezoid dengan jumlah interval berbeda untuk mendapatkan estimasi yang sangat presisi. Metode ini mencapai order konvergensi OH pangkat 2K yang sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah implementasi Python. Terakhir dari bagian saya, mari kita lihat implementasi komputasinya. Seluruh simulasi ini diimplementasikan menggunakan Python dengan alur yang sistematis dan modular. Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi parameter. V0 sama dengan 50 meter per second, theta sama dengan 45 derajat, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, dan DT sama dengan 0,1 second. Kedua, generate data discrete. Posisi X, T, dan YT menggunakan array 6PY. Ketiga, root finding menggunakan brand, dissection, dan Newton Raphson untuk mencari waktu jauh. Keempat, interpolasi dengan Lagrange dan Newton. Kelima, diferensiasi menggunakan ketiga skema beda hingga. Keenam, integrasi menggunakan trapezoid dan Simpson. Dan yang terakhir, visualisasi. Seluruh hasil menggunakan Matplotlib dan penyimpanan tabel data dengan Pandas. Library utama yang kami gunakan adalah NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib untuk grafik, CPy untuk fungsi, BrainTeki dan Quad, serta Panda untuk manajemen tabel data. Salah satu contoh implementasinya cukup satu baris kode T_brand sama dengan BrainTeki
buka kurung Y, koma, 0,1, 20 X TOL sama dengan 1E min 8 tutup kurung. Dan Python langsung memberikan jawaban T sama dengan 7,2154 detik dengan presisi hingga 8 desimal. Nah, untuk melihat bagaimana seluruh implementasi ini menghasilkan data dan apa maknanya secara fisika, saya persilahkan rekan saya Aksan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Noval. Saya Muhammad Hasan Zaki dan saya akan membawa rekan-rekan melihat langsung hasil simulasi kami, lalu menginterpretasikannya secara fisika. Kita mulai dengan tabel kecepatan vertikal FY, hasil diferensiasi numerik. Tabel ini membandingkan hasil tiga metode, forward, backward, dan center difference, dengan nilai analitik yang sudah kita ketahui keberadaannya. Lihat apa yang terjadi di titik-titik interior, misalnya di T 0,5 S, forward menghasilkan 8,75, backward menghasilkan 9,73, namun central menghasilkan 9,24. Persis sama dengan nilai analitik 9,24. Error 0. Pola ini konsisten di semua titik interior. Central difference selalu tepat karena order errornya OH kuadrat kesalahan dari dua sisi saling menghapus. Sementara itu, forward dan backward masing-masing mengalami offset sebesar kurang lebih 0,98 meter per second karena mereka hanya menggunakan satu sisi saja. Mereka cocok digunakan hanya di titik ujung data, bukan di tengah. Untuk kecepatan horizontal, fx, semua metode menghasilkan nilai yang identik dan konstan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sangat masuk akal karena secara fisika sendiri, tidak ada gaya horizontal, kecepatan horizontal memang seharusnya konstan. Ini sekaligus memvalidasi bahwa hukum Newton satu terpenuhi dalam simulasi kami. Next. Sekarang kita lihat hasil konvergensi error integrasi numerik. Tabel ini menampilkan error absolut dari metode trapezoid dan Simpson pada berbagai jumlah interval n. Perhatikan angkanya pada n sama dengan 8, trapezoid masih memiliki error sebesar 2,3 n, sementara Simpson hanya 0,012 n, selisih hampir 200 kali. Dan pada n 512, error Simpson sudah turun ke level 6,9 kali 10 pangkat minus 10 n. Ini bukan lagi sekedar akurat, tetapi juga presisi yang sangat setara mesin. Pada grafik konvergensi log-log yang ada di slide, kita masih bisa melihat kemiringan kurva masing-masing metode. Trapezoid memiliki kemiringan min 2, artinya setiap kali n digandakan, error berkurang 4 kali. Simpson memiliki kemiringan min 4, setiap kali n digandakan, error berkurang 16 kali. Ini secara visual yang membuktikan bahwa Simpson berorder OH pangkat 4. Implikasinya sangat praktis untuk mendapatkan akurasi yang sama. Simpson membutuhkan jauh lebih sedikit interval dibanding trapezoid. Ini artinya lebih cepat dan lebih efisien secara komputasi. Next. Mari kita lihat lagi interpretasi fisika dari keseluruhan hasil ini. Mengapa lintasan yang parabola bukan kebetulan samaan x t sama dengan v 0 cos t bersifat linear terhadap t, sedangkan y sama dengan v 0 sin t min setengah gt kuadrat bersifat kuadratik. Ketika kita eliminasi t dari dua persamaan, hasilnya adalah y sebagai fungsi dari x kuadrat. Itu definisi parabola. Ini adalah konsekuensi langsung dari hukum Newton, bukan sekedar kebetulan matematis. Mengapa grafik FY linear dengan slope tepat min 9,8? Karena V sama dengan V 0 sin min GT dan G konstan, titik di mana FY sama dengan 0 terjadi tepat di T sama dengan T per 2, yang merupakan titik simetri parabola. Ini mengonfirmasi bahwa model numerik kami mereproduksi simetri fisik yang seharusnya ada. Dan kenapa fx konstan sempurna? Karena tidak ada gaya di arah horizontal. Sesuai hukum Newton satu, semua metode diferensiasi menghasilkan fx sama dengan 35,36 meter per second yang identik. Dan yang paling penting, T sama dengan 7,2, H sama dengan 6,3, 63,8, R sama dengan 255,1. Dari hasil numerik, semuanya identik dengan solusi analitik. Model komutasi terbukti valid secara fisika maupun matematis. Next. Sekarang kita rangkum perbandingan semua metode yang kami gunakan. Dalam kategori pencarian akar, dissection sangat stabil namun lambat.
Newton-Raphson sangat cepat namun butuh turunan. Sequence fleksibel dan Brand adalah yang paling direkomendasikan karena menggabungkan stabilitas dan kecepatan. Sebuah metode menghasilkan T sama dengan 7,21 second untuk interpolasi baik Newton maupun Lagrange menghasilkan error mendekati nol. Karena lintasan proyektil ideal adalah kuadratik dan polinom interpolasi sangat cocok untuk fungsi kuadratik. Untuk diferensiasinya, forward dan backward berorde OH dengan error 0,49 meter per second di titik tertentu, central difference berorde OH kuadrat dengan error 0 di semua titik interiornya, dan untuk integrasi trapezoid berorde OH kuadrat dengan error 2,3 meter pada M8, Simpson sepertiga berorde OH pangkat 4 dengan error 0,012 meter 1000 kali lebih baik. Nah, kemudian dari mana datangnya error tersebut? Ada 4 sumber. Diskretasi data hanya tersedia di titik-titik tertentu. Pemotongan daerah Taylor, kita hanya mengambil suku tertentu. Jadi pembulatan floating point-nya presisi 64 bit, 15 digit, dan titik ujung data yang memerlukan ekstrapolasi. Pesan utamanya adalah pemilihan metode numerik ini sangat menentukan hasil dari kualitasnya. Metode dengan orde error lebih tinggi memberikan akurasi yang jauh lebih baik dengan jumlah komputasi yang sama. Next. Kemudian kesimpulannya, kami dapat menarik 6 kesimpulan utama. Yang pertama, gerak proyektil ideal berhasil dimodelkan secara komputasi menggunakan Python. Yang kedua, metode pencarian akar, Brand, bisection, dan Newton-Raphson semuanya berhasil menentukan waktu jatuh proyektil dengan akurasi 100%, yaitu T sama dengan 7,2 detik. Metode Brand direkomendasikan sebagai yang paling akurat. Lalu yang ketiga, interpolasi Lagrange dan Newton mampu merekonstruksi posisi proyektil dengan error mendekati nol, karena lintasannya bersifat kuadratik. Lalu yang keempat, diferensiasi numerik dengan metode central difference memberikan hasil yang identik dengan solusi analitik untuk seluruh titik interior, karena orde errornya OH kuadrat. Dan yang kelima, integrasi Simpson 1/3 terbukti 1000 kali lebih akurat dibanding trapezoid pada jumlah interval yang sama, berkat orde errornya yang mencapai OH pangkat 4. Dan yang terakhir, keenam, ini yang paling fundamental. Hasil numerik secara keseluruhan menunjukkan bahwa kesesuaian sempurna dengan solusi analitik. Ini membuktikan bahwa pendekatan fisika komputasi adalah alat yang valid, kuat, efisien untuk menganalisis sistem fisika. Next. Tentu saja eh, masih memiliki ruang untuk berkembang dari apa yang kami buat. Drag force F sama dengan min B kuadrat untuk mendekati kondisi nyata. Di sini lintasan tidak lagi diselesaikan analitik dan kekuatan sungguhnya metode numerik baru benar-benar terasa. Yang kedua, menggunakan orde yang lebih tinggi. Yang ketiga, melakukan analisis sensitivitas. Dan yang keempat, mengimplementasikan metode rules orde 4. Dan terakhir, kelima, mengembangkan visualisasi berbasis animasi menggunakan Matplotlib animation atau VPython agar interpretasi fisikanya itu jauh lebih intuitif dan menarik, terutama kalau misalkan tujuannya itu adalah edukasi. Next. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fisika komputasi dapat menjadi jembatan antara teori fisika yang abstrak dengan implementasi nyata atau applied physics. Kesimpulan terbesarnya adalah metode numerik bukan pengganti solusi analitik, melainkan pelengkap yang sangat powerful, terutama ketika sistem menjadi terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analitik. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan, saran, maupun diskusi dari Bapak dan rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To save the world, here they come.